Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1411. Beberapa wanita cantik itu berkomentar. Memangnya omonganmu bisa dipercaya? Benar. Tetapi, kita nggak boleh meninggalkannya di sini. Bisa gawat kalau dia ditemukan oleh binatang buas. Kita harus meminta penjelasan pada Advik dari sekte tongkat itu. Kemudian, beberapa wanita cantik itu langsung mengikat Wira dan membawanya ke sekte tongkat sakti. Wira tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia sangat membenci Advik. Siapa sangka Advik mencelakainya. Sesampainya di sekte tongkat sakti, Wira langsung dilempar ke lantai. Para wanita cantik itu berteriak-teriak. Advik, dasar pria tua sialan. Cepat keluar. Iya, cepat keluar. Advik yang mengantuk pun berjalan keluar. Dia bertanya bukannya ini wanita-wanita cantik dari sekte Teja. Ada apa kalian mencariku? Advik pandai sekali berpura-pura sehingga Wira benar-benar kesal. Salah satu wanita cantik itu menunjuk Wira sembari bertanya, siapa dia? Advik memandang Wira, lalu terdiam sesaat. Kemudian, dia menyahut, aduh, muridku kamu kenapa? Kamu tertangkap basah karena menitip orang mandi. Wira benar-benar geram. Bisa-bisanya Advik menuduhnya mengintip orang lain mandi. Wira berucap, kamu. Advik menyela, kalau kamu suka, aku bisa memperkenalkannya kepadamu. Kenapa kamu malah mengintip orang mandi? Bahkan, titik meridianmu disegel. Benar-benar menyedihkan. Advik melihat beberapa wanita cantik itu seraya berkata, aku mewakili muridku untuk minta maaf kepada kalian. Para wanita itu tertegun, salah satu dari mereka menceletuk sambil menatap Wira, tadi kamu nggak bilang begitu. Bukannya kamu bilang Advik yang menyegel titik meridianmu. Wira segera menjelaskan, dia. Sebelum Wira sempat menyelesaikan perkataannya, Advik sudah menutup mulut Wira. Advik menimpali, kamu jangan fitnah aku. Kalaupun mau lihat wanita cantik mandi atau cari kesenangan, kamu juga nggak boleh berbuat seperti itu. Wira kesal setengah mati. Dasar pria tua sialan. Sementara itu, beberapa wanita cantik tersebut marah-marah. Dasar pria mesum. Cih. Kami bawa kamu pulang karena takut kamu kenapa-kenapa. Ternyata kamu memang mesum. Kemudian, para wanita cantik itu pergi dengan kesal. Wira segera membentak, cepat lepaskan aku. Mereka sudah pergi. Advik tertawa, lalu bertanya, gimana rasanya? Wira menegur, apa-apaan kamu? Aku benar-benar canggung. Bab 1412. Advik yang merasa puas berujar, baguslah kalau kamu marah. Itu berarti rasa malumu akan perlahan berkurang. Wira membentak, aku sudah bilang, aku nggak mau belajar. Aku mau pergi dari sini. Advik menimpali, gak masalah. Tapi aku nggak akan membuka segel titik meridianmu. Apa kamu bisa pergi? Wira berang setelah mendengar ucapan Advik. Setelah memikirkannya sejenak, Wira memutuskan untuk menyetujui ucapan Advik lebih dahulu. Jadi, Wira berkata, oke. Aku mau belajar. Tapi, kamu harus buka segel meridianku dulu. Advik tertawa lalu berucap, oke. Sepakat. Kemudian Advik membuka segel meridian Wira. Setelah itu, Wira langsung melompat dan kembali ke kamar untuk mengganti baju. Dan Wira hendak pergi. Advik bertanya, bukannya kamu bilang kamu mau belajar teknik tongkat di sini? Wira mendengus dan menyahut, aku membohongimu. Tadi kamu sendiri yang keterlaluan, aku nggak mau belajar denganmu. Kamu membuatku malu. Demi memaksakan belajar teknik tongkat aku nggak pernah merasa secanggung ini. Mendengar perkataan Wira, Advik mengejar dan berkomentar. Bagus, aku suka dengan tindakanmu. Sekarang, kamu makin gak tahu malu. Ini memang inti dari teknik tongkat. Omongan Hasto memang benar, kamu itu orang yang kucari. Kamu bisa mewarisi teknik tongkat dariku. Advik sangat puas, tetapi Wira malas memedulikan Advik. Wira tidak ingin tinggal di tempat ini. Wira bukan hanya mempelajari teknik tongkat yang begitu aneh, dia juga harus ditindas oleh Advik. Wira langsung pergi dan Advik pun mulai panik. Advik segera mengejar Wira dan menghentikannya. Wira sangat kesal melihat Advik yang berdiri di depannya sambil tersenyum licik. Wira membentak, mau apa kamu? Jangan halangi aku mau pergi. Pergi. Sahut Advik yang panik. Dia menatap Wira selain membujuk. Jangan pergi, teknik tongkat ini sangat hebat. Kamu belajar dulu denganku. Kamu harus percaya padaku. Kalau kamu berhasil mempelajari teknik tongkat, kelak kamu akan menjadi orang yang sangat hebat.
Kamu bisa mengalahkan orang yang menyinggungmu dengan mudah. Wira semakin kesal karena mendengar perkataan Advik. Wira berusaha menahan amarahnya lalu berujar. Kamu ini benar-benar menyebalkan, teknik tongkat ini begitu aneh. Memangnya aku bisa mempelajarinya darimu? Lagi pula, kalau orang berstatus tinggi sepertiku mempelajari teknik ini, bukannya aku akan malu saat memukul selangkangan orang dengan tongkat. Advik tersenyum licik, dia melambaikan tangannya sembari menimpali dengan santai. Aduh, itu nggak masalah. Aku sudah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun, jadi aku tahu banyak hal. Yang paling penting ini, kamu harus membereskan bahaya dan musuhmu. Advik melanjutkan, asalkan kamu mau belajar aku jamin kamu pasti bisa mengalahkan semua musuhmu. Kamu jangan pergi dulu. Aku lihat kamu yang punya bakat untuk belajar teknik tongkat. Apa? Tanya Wira, dia merasa tidak berdaya. Wira tidak yakin, sebenarnya Advik berniat menyindir atau memujinya. Wira hanya melambaikan tangan sembari meneruskan dengan serius. Kamu dengar baik-baik, aku pulang. Sekali lagi ucapanku, aku nggak akan belajar teknik tongkat denganmu. Jadi kamu menyerah saja. Wira mendengus sementara itu Advik mengerjapkan matanya setelah mendengar perkataan Wira. Kemudian, Advik berpura-pura kecewa dan berucap. Hais, ya sudahlah, kalau kamu mau pergi. Itu berarti kita memang nggak berjodoh. Advik mengambil sebotol arak lalu menuang 2 gelas arak dan berkata. Kamu minum dulu arak ini. Setelah itu, kita nggak saling berhubungan lagi. Bab 1413. Hanya saja Wira tidak menyangka dirinya akan pingsan setelah meminum arak. Selanjutnya, Wira terus disiksa oleh Advik. Wira tahu teknik tongkat ini memang langka, namun Wira merasa teknik ini sangat aneh sehingga dia tidak menyukainya. Waktu 3 bulan berlalu. Akhirnya latihan teknik tongkat yang mengerikan pun berakhir. Di sisi lain, faksi Aswad sudah berdiri di kedalaman hutan kerajaan Agrel selama bertahun-tahun. Para murid di faksi ini bertindak semena-mena karena dipimpin oleh ketua Asterik Menengah. Semua wanita yang tinggal di sekitar daerah itu tidak berani keluar dari rumah. Mereka juga tidak merasa tenang saat berada di dalam rumah karena takut dicelakai oleh murid faksi Aswad. Beberapa hari ini, pengurus faksi Aswad sengaja menangkap gadis perawan untuk mengambil esensi darah mereka. Dengan demikian, kekuatan ketua faksi bisa meningkat. Pada saat yang sama, Wira yang sudah selesai latihan dan diutus oleh Hasto untuk menguji hasil latihan selama 3 bulan di faksi Aswad. Wira yang berpakaian hitam muncul, tongkat yang di bawahnya membuat orang-orang gentar. Wira berucap, beraninya kalian melakukan perbuatan keji seperti ini. Seharusnya faksi kalian melindungi keselamatan orang-orang. Tapi, kalian malah berbuat jahat. Ketua faksi Aswad menimpali, kamu masih muda tapi berani memfitnah kami. Hari ini kami nggak akan melepaskanmu begitu saja. Kalau begitu, kita nggak usah bicara omong kosong lagi. Ucap Wira. Dia paling benci dengan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Tetapi berharap untuk dihormati orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Ketua faksi Aswad sangat meremehkan Wira yang memprovokasinya, dia memberi isyarat kepada pengurus faksi yang bertugas menangkap wanita untuk segera bertindak. Apa daya Wira bukan orang bodoh yang bertindak gegabah. Hari ini kamu pasti akan mati, ujar pengurus faksi. Setelah itu, dia langsung terpental. Ketua faksi melihat tubuh bawahannya menghantam pilar yang terletak di depan aula lalu terjatuh di lantai. Ketua faksi berkata, beraninya kamu melukai bawahanku. Kalau aku nggak menghabisimu, pembuat masalah di dunia persilatan pasti akan bertambah lagi. Wira menimpali, belum tentu aku yang menjadi pembuat masalah. Tapi kamu nggak akan bisa muncul di dunia persilatan lagi. Kemudian Wira terus berkelebat di tengah kerumunan banyak murid-murid faksi yang terpental keluar. Ekspresi ketua faksi terlihat datar, tetapi sebenarnya dia kaget. Meskipun ketua faksi punya kekuatan Asterix menengah, selama ini dia hanya sibuk menindas orang-orang lemah. Sekarang kekuatan ketua faksi tidak seperti dulu lagi. Kecepatan Wira sangat tinggi. Tak lama kemudian Wira dan ketua faksi pun bertarung. Pengalaman bertarung Wira masih kurang, sementara itu ketua faksi lebih berpengalaman. Meski sudah lama tidak bertarung, mereka berdua bertarung dengan sengit. Ketua faksi menemukan kelemahan Wira lalu dia segera menyerang. Namun respons Wira juga cepat, dia mengubah teknik tubuhnya dan menghindari serangan ketua faksi. Ketua faksi berkata, aku akan memberimu kesempatan kalau kamu minta ampun sekarang. Walaupun berada di posisi yang unggul, ketua faksi tahu bahwa Wira bukan orang yang lemah. Jika terus bertarung,
mereka berdua pasti akan terluka parah. Saat ini kekuatan ketua faksi sedang meningkat. Sebaiknya dia menghindari terjadinya masalah. Nggak usah takut, Wira dengan yakin dia mengeluarkan tongkatnya. Kekuatannya sangat dahsyat. Ketua faksi mengancam. Kamu sendiri yang cari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak kejam. Dia mengeluarkan senjata andalannya yaitu pedang pusaka berwarna perak. Sebelum Wira sempat merespons, ketua faksi sudah menerjang Wira. Saat ketua faksi mengayunkan pedang pusakanya, energi pedang yang mengerikan pun melesat. Semua orang tahu bahwa Wira pasti akan terluka parah jika diserang energi pedang itu sekalipun dia tidak tertusuk pedang. Wira juga tidak lengah, dia melesat ke langit lalu berputar. Wira berhasil menghindari serangan energi pedang itu, kemudian Wira berkelebat dan berdiri di atas sebuah pohon tua. Bab 1414. Ketua faksi tertegun, kemudian dia mengayunkan pedangnya ke arah Wira sehingga daun-daun di pohon bergetar. Namun Wira berkelebat dan berhasil menghindari serangan ketua faksi lagi. Teknik tubuh ini benar-benar hebat. Wira memang tidak bisa terus menghindari serangan lawan. Tetapi dia bisa mengurangi kekuatan serangan ketua faksi. Kekuatan ketua faksi yang awalnya sangat dahsyat perlahan makin lemah. Ketua faksi menyindir. Dasar penakut, kamu hanya bisa bersembunyi. Tiba-tiba Wira menggunakan teknik tubuhnya untuk menghantam punggung ketua faksi. Alhasil, ketua faksi yang tidak menyadari adanya bahaya dari belakang langsung terpental. Pedang pusakanya juga tertancap di lantai. Ketua faksi terjatuh di lantai dan tidak bisa bangkit lagi. Dari awal, ketua faksi memang meremehkan. Dia tidak menyangka jurus Wira yang begitu sederhana bisa menumbangkannya. Wira berujar sambil memandang ketua faksi. Kamu masih berani bersikap sombong, hari ini kamu pasti akan mati. Wira sama sekali tidak memberi ketua faksi kesempatan untuk merespons. Dia hendak memukul kepala ketua faksi dengan kekuatan dahsyat. Ketua faksi berusaha keras untuk berbicara, tunggu dulu. Wira berniat mengabaikan ketua faksi, tetapi dia juga penasaran dengan ucapan terakhir ketua faksi sebelum mati. Akhirnya Wira berubah pikiran dan berujar. Aku beri kamu kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhirmu. Ketua menghentikan serangan Wira yang terakhir, karena dia ingin mengerahkan energi sejati untuk bertarung mati-matian dengan Wira. Namun trik ini sudah tidak berguna untuk menghadapi orang yang benar-benar hebat. Alasannya karena Wira sudah merusak energi sejati ketua faksi dengan satu serangan. Sehingga, energi sejati ketua faksi yang tersisa hanya sedikit, jadi tidak mungkin bisa membalikan situasi lagi. Ketua faksi berucap, aku tahu kamu mengkhawatirkan penderitaan rakyat. Aku memang pantas mendapatkan ganjaran seperti ini. Sekarang aku tahu nggak ada gunanya lagi aku banyak bicara. Tapi aku nggak mau mati. Wira berkelebat, lalu dia memukul kepala ketua faksi dengan tongkatnya. Akhirnya ketua faksi yang jahat pun mati. Wira berkomentar, omong kosong. Kalaupun aku memberimu kesempatan juga nggak ada gunanya. Jadi, kamu harus menanggung konsekuensi atas perbuatan jahatmu. Wira bertindak dengan cepat dan kemampuannya memang hebat. Dia juga membereskan semua petinggi di faksi. Wira melihat ada sebagian kecil anggota faksi yang hendak kabur. Wira berkata, aku nggak akan menghabisi kalian semua. Tapi aku tegaskan dulu. Aku harap, kalian bisa menghargai kesempatan hidup yang kuberikan kepada kalian. Kalau kelak kalian berani mau berbuat jahat lagi, aku pasti akan menghabisi kalian. Salah satu anggota faksi menyahut. Iya. Kami mohon ampun. Kami nggak akan berani berbuat jahat lagi. Kemudian mereka segera kabur. Wira malas memedulikan mereka. Tugas yang diberikan Hasto sudah selesai, jadi Wira bisa menyelidiki peta faksi. Wira mulai menggeledah seluruh faksi dengan perasaan gembira. Terutama kamar-kamar ketua dan beberapa pengurus faksi. Wira berkomentar, ini lebih seru daripada bermain game karena benar-benar nyata dan juga bisa memberikan kontribusi kepada rakyat. Saat langit mulai terang, Wira baru selesai menggeledah faksi Aswad. Dia mendapatkan banyak barang yang berguna. Walaupun lokasi faksi sangat terpencil, mereka punya banyak barang berharga. Wira juga tidak merasa sungkan, dia langsung membawa semua barang itu untuk dibagikan kepada para penduduk. Tindakan Wira bisa dianggap untuk menebus kesalahan anggota faksi Aswad yang pernah menindas rakyat. Wira sendiri tidak tertarik dengan semua barang-barang ini. Bagi orang yang benar-benar hebat, orang jahat sama sekali tidak ada apa-apanya. Bab 1415. Dari awal Hasto menyaksikan cara Wira membereskan faksi Aswad, Hasto mengusap bajunya. Dia merasa sudah saatnya membawa Wira pergi. Wira berucap,
Kak Hasto bilang, dia akan mencariku. Kalau begitu, aku cari penginapan dulu untuk istirahat dan makan. Saat tengah malam, Wira yang berbaring di tempat tidur tampak gelisah. Penyebabnya adalah dia makan terlalu banyak. Tiba-tiba Hasto masuk dari jendela dan berdiri di depan Wira. Wira berkata, "Kak Hasto, kamu apa mau langsung membawaku pergi?" Wira tidak berani menyelesaikan ucapannya setelah mengamati Hasto. Dia juga tersenyum canggung. Hasto menimpali, "Sudahlah, kamu nggak usah berpura-pura di depanku. Aku sangat memahamimu. Aku datang untuk melihat hasil latihanmu dan..." Hasto berjeda sejenak lalu dia mengamati Wira seraya melanjutkan. "Tentu saja, karena ada masalah yang mau aku bicarakan denganmu." "Ada apa Kak Hasto?" tanya Wira. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke depan meja. Wira menuang secangkir teh untuk Hasto kemudian dia hendak memanggil pelayan karena merasa tehnya kurang panas. Namun, Hasto segera menghentikan. "Wira, aku nggak mau minum teh. Sebaiknya kita bahas masalah penting dulu." Wira berujar, "Kak Hasto, silakan duduk." Ekspresi Hasto dan Wira tampak serius. Hasto langsung menjelaskan, "Beberapa waktu ini, aku membiarkanmu untuk mencari pengalaman di luar. Aku yakin, kemampuanmu pasti meningkat kali ini. Aku datang untuk memintamu membantu Julian dan keluarga Triaji." Kemudian Hasto memberi hormat kepada Wira, sementara itu, Wira menyahut, "Kak Hasto, kamu terlalu sungkan kepadaku. Aku sudah memutuskan untuk berkultivasi tentu saja aku telah mempersiapkan diri sejak awal." "Jadi, Kak Hasto langsung ceritakan yang sebenarnya saja." Hasto merasa lega. Lalu dia mulai bercerita. "Beberapa waktu yang lalu ada masalah aneh yang terjadi di Sekte Langit. Murid yang berpatroli saat tengah malam dibius. Beberapa titik meridiannya dirusak, dan dia kehilangan semua kekuatannya." Wira menimpali, "Memang aneh, murid yang berpatroli seperti ini pasti akan dihabisi setelah tahu ada ancaman supaya lebih aman." Wira menambahkan, "Kemungkinan mereka membiarkan murid itu hidup untuk mengalihkan perhatian atau menyiapkan jebakan untuk kita." Hasto sependapat dengan Wira. Dia menanggapi, "Benar, sebelum pergi aku sudah menyuruh orang untuk memperhatikan gerak-gerik beberapa orang untuk menemukan petunjuk ketegangan ini. Situasi di Sekte Langit nggak terlalu tenang. Selain masalah ini, keberadaanmu juga sudah terekspos. Sebelumnya anggota Sekte Gunung datang untuk mencari masalah. Pemimpin kita memanggil 8 kepala keluarga besar." Hasto merasa canggung saat meneruskan, "Ada beberapa kepala keluarga yang mengungkit tentangmu dalam rapat kali ini. Mereka memang nggak bilang secara terang-terangan, tapi keberadaanmu sudah pasti terekspos. Mereka bahkan sudah tahu keberadaanku. Kelihatannya, mereka tahu banyak hal. Apakah kamu tahu apa yang terjadi?" Timbal Wira kembali mengangkat alis. "Bagaimana caranya mereka bisa mengetahui keberadaan Wira?" Hasto menyahut, "Waktu itu, aku juga ada di tempat beberapa kepala keluarga mengusulkan untuk menjodohkan Julian melalui sayembara tapi ditolak oleh pemimpin kita. Mereka juga bilang jangan terlalu berharap padamu." Bab 1416. Wira yang agak kesal langsung menyergah. "Jadi, apa kita harus berharap kepada para pria tua itu? Benar-benar konyol." Hasto mengisyaratkan kepada Wira untuk tenang. Lalu menimpali, "Mereka meragukan kemampuanmu dan menganggap kamu itu orang biasa. Tapi alasan lain nggak terlalu penting." Wira menyahut, "Mereka repot sekali sampai-sampai harus memikirkan banyak alasan. Kelihatannya sangat sulit kalau aku mau pergi ke kediaman keluarga Triaji. Mungkin saja, aku bisa dibunuh." Hasta berujar, "Pengumuman untuk mencarimu memang belum dirilis. Tapi, banyak orang sudah diam-diam menyelidikimu. Jadi, kondisinya kurang menguntungkan bagimu. Sekarang situasinya sudah menjadi seperti ini, menurutmu bagaimana?" Hasto tidak menceritakan keseluruhan masalahnya, dia ingin melihat keputusan yang dipilih oleh Wira. Wira berucap, "Sederhana sekali, ada anggota Sekte Langit yang berkomplot dengan orang luar." Wira juga tidak bersikap sungkan kepada Hasto lagi. Dia meneruskan, "Sekarang, Sekte Langit nggak aman. Kalau aku tiba-tiba muncul di Sekte Langit dan bergabung dengan keluarga Triaji, aku pasti akan dianggap sebagai orang yang berniat jahat nyawaku." "Kamu lanjutkan saja," ujar Hasto. Dia tentu tahu maksud Wira, namun sekarang dia ingin meminta bantuan Wira. Jadi lebih baik jika Wira sendiri yang memutuskan untuk pergi. Wira berkata, "Sebenarnya Kak Hasto sudah memberiku ide yaitu sayembara." Wira memang masih muda tetapi dia tidak bodoh. Wira tahu Hasto tidak mau mengungkit masalah sayembara secara langsung.
Hasto menimpali. Memang ini cara yang paling bagus. Kalau begitu, Hasto merasa sudah cukup dia memberi ide untuk Wira. Namun Wira malah berujar. Kalau aku pergi dengan dalih untuk mengikuti sayembara, aku pasti harus naik ke arena. Kalau aku benar-benar menang, bukannya aku akan merusak pernikahan Julian. Hasto panik setelah mendengar ucapan Wira. Dia menanggapi. Omonganmu nggak benar, kamu akan mendapatkan pahala yang besar kalau menyelamatkan seseorang. Lagi pula, berdasarkan hubunganmu dengan Julian, apa kamu nggak mau membantunya? Wira membalas. Aduh. Kak Hasto, aku sudah berlatih teknik matahari besar, kalau selama ini aku bukan benar-benar berniat membantu, aku pasti sudah pergi sejak awal. Kamu jangan menganggap serius omonganku tadi. Hasto merasa lebih tenang. Dia berkata, kalau begitu, kita jangan tunda lagi, kita segera berangkat saja. Wira menyahut, aku setuju. Sewaktu memesan kamar, aku sudah meminta bos penginapan untuk menyiapkan 2 ekor kuda. Jadi kita segera berangkat agar bisa sampai di Sekte Langit lebih awal. Hasto dan Wira sependapat, mereka berencana untuk kembali ke Sekte Langit secepatnya, lalu menyelamatkan Julian. Sementara itu, suasana di ruang rapat Sekte Langit sangat tegang. Untuk mengurus masalah provokasi dari Sekte Gunung, Juna pun memanggil 8 kepala keluarga besar untuk berdiskusi lagi. Apalagi, pertarungan antara Sekte Langit dan Sekte Gunung, hal ini sangat penting. Ezar dan keluarga Fajrin angkat bicara, aku merasa semua ini masalah sepele, Sekte Gunung berencana untuk menyerang kita. Kalau Pak Juna terlalu menganggap serius, kita pasti akan jatuh ke jebakan mereka dan menyia-nyiakan tenaga kita. Kepala keluarga Mukes mengomentari. Apa yang dibilang Ezar masuk akal. Lagi pula, kita nggak mengalami kerugian besar. Kita malah mencari masalah sendiri kalau terus mengusut urusan ini. Kita pasti akan terjebak. Keluarga Fajrin dan Mukes adalah keluarga terbesar ke-6 dan ke-7. Kedua keluarga ini selalu berhubungan baik, karena ada anggota keluarga mereka yang terikat pernikahan. Salah satu kepala keluarga yang berkumis panjang dan berwajah keriput berujar dengan sinis. Anggota Sekte Gunung sudah masuk ke sekte kita. Tapi kalian berdua masih begitu tenang. Kalau memang sesederhana itu, kita juga nggak perlu mementingkan pertarungan antara Sekte Langit dan Sekte Gunung lagi. Aku rasa, kalian berdua lebih cocok menjadi orang biasa yang bodoh saja. Bab 1417. Kepala keluarga Izas berkomentar, kalau kamu begitu pintar, kamu lanjut bicara saja. Kamu ini misterius sekali, aku rasa kamu paling mencurigakan. Kepala keluarga Yasid menimpali, kamu itu begitu bodoh. Mana mungkin kamu paham keluarga Izas itu menempati urutan terakhir. Setelah dipimpin olehmu selama bertahun-tahun, kamu sama sekali nggak memberikan kontribusi apapun. Kalau terus begini, apa kamu perlu datang ke ruang rapat lagi? Kepala keluarga Izas menanggapi, kamu nggak usah sombong, kalau di keluarganya Yasid ada penerus yang kompeten, kamu nggak harus. Juna menyala, sudahlah ini ruang rapat, apa kalian pikir ini pasar? Semua orang pun menahan emosi masing-masing saat mengamati ekspresi Juna yang muram, namun mereka semua punya rencana sendiri. Juna melanjutkan, aku menyuruh kalian datang untuk berdiskusi, bukan saling menyerang. Kalau kalian nggak bisa membantu membereskan masalah Sekte Langit, lain kali kalian kabari saja kalau nggak bisa datang. Seorang pria tua berambut putih yang duduk di sisi kiri Juna menyahut. Pak Juna, jangan marah. Bukannya semua kepala keluarga berdebat demi keuntungan bersama. Sikap pria tua ini sangat tegas. Dia adalah kepala keluarga Basra, semua orang pun menyetujui ucapannya. Kalau begitu, apa tanggapanmu? Tanya Juna. Dia juga sangat menghormati kepala keluarga Basra karena dia adalah ayah dari teman baik Juna. Sayangnya, temannya itu mati dalam siasat Sekte Gunung demi menyelamatkan Juna. Kasif menjawab, ada 2 poin. Pertama, kita nggak boleh meremehkan serangan kali ini. Sebaliknya kita harus menghubungkan masalah ini dengan provokasi dari Sekte Gunung. Lalu menyelidiki seluruh Sekte Langit untuk menemukan orang yang mencurigakan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan jawaban yang kita cari. Salah satu kepala keluarga menyela, tapi Kasif meneruskan perkataannya. Biarkan aku melanjutkan poin kedua. Pertarungan antara Sekte Langit dan Sekte Gunung sudah dekat. Seharusnya kita mengutamakan masalah wanita suci. Kita semua melihat Julian tumbuh besar, situasi sekarang ini sangat sulit bagi Julian. Tentu saja Juna tahu tentang hal ini. Namun Julian sakit selama bertahun-tahun.
Juna hanya ingin Julian hidup bahagia dan mewujudkan keinginannya di saat-saat terakhir. Kasif menambahkan, selama ini, Hasto nggak pernah menyerah. Karena hubungannya dengan Julian sangat dekat. Tapi Pak Juna itu pemimpin Sekte Langit. Kamu nggak boleh hanya memikirkan peranmu sebagai seorang ayah. Beberapa kepala keluarga berkomentar. Omongan Pak Kasif memang benar, Pak Juna harus bersikap tegas pada saat-saat seperti ini. Aku juga setuju, seorang ayah memang menyayangi anaknya. Tapi juga harus melihat situasinya, kalau Sekte Langit terus terpuruk, banyak orang. Cukup. Kamu mulai melantur, seru kepala keluarga Ardashir yang duduk di sisi kanan Juna. Kemudian dia melanjutkan, kalau begitu, berarti setiap orang yang punya tanggung jawab besar dan menduduki jabatan tinggi harus bersikap kejam. Kalau enggak, mana mungkin pemimpin kita bisa mengutamakan keuntungan kalian, benar-benar konyol. Maksud kami bukan seperti itu. Bantah salah satu kepala keluarga. Kepala keluarga Ardashir menimpali. Apanya bukan memang seperti itu? Maksud kalian apa? Mungkin kamu mau menggurui Pak Juna. Kalau begitu, kamu yang menjadi pemimpin Sekte Langit saja. Kepala keluarga lain berkata. Chokri, kamu jangan salahkan orang lain. Kami hanya menyampaikan pendapat, kamu nggak usah mengkritik kami. Kasif menanggapi, sudahlah, Chokri sayang sekali dengan Julian. Jadi wajar saja kalau sekarang Chokri emosi. Kepala keluarga yang berbicara tadi menyahut. Aku tahu Pak Kasif. Bab 1418. Kasif berujar, tapi Chokri, kita harus memikirkan masa depan. Julian harus menghadapi masalah ini, lebih baik kita bantu Julian urus semuanya jadi Julian bisa tenang. Chokri menimpali, aku tahu, tapi Pak Kasif, Julian sudah menjadi wanita suci sejak kecil dan hidupnya sangat menderita. Sekarang mana mungkin aku tega melihat Julian berakhir seperti ini. Kasif pun menyahut. Aku rasa kamu mulai pikun. Kami semua juga nggak tega, apalagi, Julian itu harapan kita di pertarungan Sekte Langit dan Sate Gunung. Tiba-tiba seseorang berkomentar. Omongan Pak Kasif memang benar, sekarang kita harus mengikuti aturan leluhur untuk mengadakan sayembara demi mencari suami wanita suci. Kamu siapa? Tanya salah satu kepala keluarga. Semua orang baru menyadari hari ini ada orang baru yang datang. Pria yang memakai baju hijau berdiri lalu memberi hormat dan memperkenalkan diri. Aku perwakilan dari keluarga Hafuja, belakangan ini ayahku sakit, dia nggak bisa datang untuk mengikuti rapat. Jadi aku yang mewakilinya. Kalau begitu, kamu duduk dan dengarkan pendapat kepala keluarga lain. Ucap Juna. Dia merasa kesal karena hampir semua orang membujuknya untuk mengorbankan putrinya demi Sekte Langit, mereka semua benar-benar tega. Aku juga setuju dengan Pak Kasif. Tapi kami juga memahami pemikiran Pak Juna dan Julian. Kata pria tua yang memakai baju abu-abu dengan ekspresi dingin. Dia meneruskan ucapannya. Tapi, aturan leluhur nggak boleh diabaikan. Kita nggak bisa terlalu fokus dengan perasaan pada saat-saat seperti ini. Pak Juna harus bersikap tegas. Kita segera siapkan sayembara untuk mencari suami wanita suci. Selama bertahun-tahun, Julian bekerja keras demi Sekte Langit dan selalu mematuhi aturan. Anak ini memang sering sakit sejak lahir dan hidupnya sangat menderita. Kalian semua juga tahu. Ujar Juna. Dia merasa sedih saat memikirkan hidup Julian yang sulit. Kalau sekarang Juna tidak duduk di ruang rapat, mungkin dia sudah menangis. Kepala keluarga Ganim menimpali. Omongan Pak Juna memang membuat kita sedih. Kita semua tahu selama ini Pak Juna sudah bekerja keras dan Julian sangat disayang oleh semua anggota Sekte Langit. Tapi kita nggak bisa melepaskan banyak hal, yang demi alasan ini. Chokri mengomentari. Semua orang bilang, kepala keluarga Ganim sangat bijak, ternyata memang benar. Kepala keluarga Ganim menanggapi. Chokri, kamu nggak usah menyindirku. Kalau kita nggak mengadakan sayembara, apa keuntungannya untuk situasi saat ini dan masa depan Sekte Langit? Beberapa keluarga lain juga ikut berkomentar. Chokri, kamu pikirkan dulu kondisi 8 keluarga besar dan Setel Langit. Kamu nggak usah sok membela kebenaran, sehingga membuat kami terkesan sangat kejam. Benar, Pak Juna saja belum membuat keputusan. Tapi kamu terus memprotes. Tindakanmu ini malah membuat Pak Juna nggak bisa menilai dengan tepat. Jangan-jangan, kamu yang berniat jahat. Kepala keluarga Lainovar menanggapi. Kita baru memulai diskusinya, tapi kalian sudah ribut-ribut. Kalau begini terus, sebelum Sekte Gunung mengalahkan kita, Sekte kita sudah hancur dulu karena konflik internal.
Kepala keluarga lain membalas biasanya keluarga Lainufar selalu mengawasi situasi secara diam-diam. Apa gunanya kamu melontarkan omongan gak penting seperti ini sekarang? Kepala keluarga Lainufar berujar, kamu tunggu aku selesaikan omonganku dulu. Kamu memang suka berpura-pura, ucap kepala keluarga yang berbicara tadi. Pak Juna, sebenarnya tadi Pak Kasif sudah menjelaskan situasinya dan menyebutkan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Kata Kasif. Dia melirik orang di depannya sekilas selalu melanjutkan. Kita semua nggak bisa sependapat hanya karena semua orang memikirkan Pak Juna dan Julian. Bab 1419. Jadi, maksudmu sekarang ini aku hanya memikirkan anakku dan nggak memedulikan kepentingan bersama. Apa kamu menganggapku sudah pikun? Ujar Juna dengan kesal. Saat ini, hanya sebagian kecil orang yang memikirkan Julian. Orang lain meminta Juna untuk mempertimbangkan kepentingan bersama sehingga dia dan Julian terkesan seperti orang picik. Keluarga Linupar yang menyokong Kosit memang menempati posisi tengah di antara 8 keluarga besar. Namun, kondisi keluarga mereka kurang baik, kalau bukan karena Kosit menggertakkan giginya, dia hanya menyampaikan pendapatnya tadi. Jika Juna tidak bersedia, Kasit juga tidak berdaya. Hanya saja jika Kasit menyinggung. Kali ini Kasit tidak boleh ragu-ragu lagi. Dia terpaksa harus mengorbankan Sekte Langit. Kosit berusaha menenangkan dirinya. Lalu melanjutkan. Aku benar-benar cemas dengan ucapan Pak Juna, tapi hari ini aku ingin mengutarakan semua pendapatku. Kosit, kamu duduk dulu, tegur Kasif dengan tegas. Kosit menyahut, ini. Oke, Pak Kasif. Kasif berucap, Juna, kamu dengarkan saja saran semua orang. Juna menimpali, kalau begitu, aku akan mendengar ucapan Pak Kasif dan memilih hari untuk mengadakan sayembara. Kasif berujar, kita diskusikan dulu detail untuk sayembara ini. Bagaimanapun, Julian itu wanita suci Sekte Langit, jadi kita harus memikirkan kepentingan Julian. Bagaimana kalau kita adakan 3 hari lagi? Itu hari yang bagus, setiap pria di Sekte Langit yang sudah cukup umur boleh maju ke arena untuk mengikuti sayembara. Salah satu kepala keluarga menanggapi. Iya, kita harus memilih pasangan yang paling baik untuk Julian. Pemenangnya akan menjadi menantu Pak Juna. Juna menyala, tunggu dulu. Aku nggak keberatan dengan sayembara ini. Dan kita adakan saja sesuai aturan. Lagi pula, kita sudah terbiasa melaksanakannya. Tapi, aku mau menambahkan satu persyaratan. Juna sudah memikirkannya, aturan sayembara memang tidak boleh diganti. Tetapi dia harus memperjuangkan lebih banyak untuk hak Julian. Ezar bertanya, apa maksud Pak Juna? Salah satu kepala keluarga menyebut, Isas, kamu tenang dulu, kita dengar omongan Pak Juna sampai selesai, nanti kita baru bahas lagi. Juna menjelaskan, aku punya satu persyaratan, juara 3 besar dari sayembara ini kali ini akan bertarung dengan Julian. Asalkan bisa mengalahkan Julian, orang itu akan menjadi menantuku, kalau enggak. Kepala keluarga Ganim menyanggah. Pak Juna, nggak boleh begitu. Sayembara untuk mencari suami wanita suci harus mengikuti aturan Sekte Langit. Selain itu, kalau nggak ada pria yang bisa mengalahkan Julian, bukannya usaha kita akan sia-sia. Kepala keluarga lain menimpali. Benar, sayembara ini juga akan menjadi lelucon, untuk apa kita berdiskusi lagi? Kasif menanggapi Juna. Persyaratan ini nggak keterlaluan, semua orang serius berdiskusi di sini. Kalau kamu bilang begitu, semuanya akan kecewa. Juna berkata, Pak Kasif, aku sudah mengalah dengan menyetujui sayembara ini. Kalau kalian nggak mau menyetujui persyaratan ini, aku juga nggak mau mengalah lagi. Bagaimanapun, Juna sudah menjadi pemimpin Sekte Langit selama bertahun-tahun. Mana mungkin Juna rela diatur oleh para kepala keluarga ini? Kemudian beberapa kepala keluarga berkomentar. Dari dulu nggak pernah ada aturan ini. Saya mengira, kalau tiba-tiba kita ganti, takutnya banyak orang yang menolak. Pak Juna, kamu hanya menyayangi anakmu dan nggak memikirkan kepentingan Sekte Langit, semua orang pasti akan menentang. Chokri bertanya, memangnya kenapa? Apa kalian mau memberontak? Kasif menegur Chokri, kenapa kamu bicara seperti itu? Bab 1420. Kasif mengetukkan tongkatnya di lantai. Aura Kasif tampak mengintimidasi. Dia berujar, kalau kita masih nggak bisa mendapatkan kesimpulan setelah berdiskusi begitu lama, kelak kalian nggak usah mengundangku untuk menghadiri rapat lagi. Aku benar-benar pusing melihat kalian berdebat. Lebih baik aku nggak usah datang biar lebih tenang. Di antara semua orang, umur Kasif paling tua. Dia sudah mendampingi 3 pemimpin Sekte Langit sebelumnya.
Dan para kepala keluarga yang menghadiri rapat ini apalagi Kasif adalah ketua dari 8 keluarga besar jadi semua orang sangat menghormati Kasif. Juna juga tahu tidak ada untungnya kalau dia berisi keras untuk mempertahankan pendiriannya. Namun, dia harus memperjuangkan hak untuk Julian. Jika mereka semua ingin mengadakan sayembara. Kasif berucap, aku paham. Juna menyayangi anaknya, semua orang juga begitu jadi aku akan menyampaikan pendapatku yang terakhir. Kalau Juna setuju, kita langsung adakan sayembara. Pak Kasif silakan, kata Chokri sebagai seorang kepala keluarga dia bukan orang bodoh. Kohri maju untuk mencairkan suasana. Juna, kamu harus berjanji kepada semua kepala keluarga bahwa kamu nggak akan mencampuri hasil pertarungan dengan Julian. Kamu suruh Julian pilih satu seremoni acara yang dia suka. Aku tahu, kamu mau memperjuangkan hak untuk Julian, sahut Kasif dia berdiri dengan tongkatnya dan menegaskan. Juna, kamu itu seorang ayah dan pemimpin jadi kamu harus ingat batasannya. Suasana di ruang rapat menjadi tegang, semua orang memperhatikan Juna dan Kasif, tak lama kemudian, Juna baru mengangguk. Para kepala keluarga pun merasa lega lalu bersiap-siap untuk mengurus masalah sayembara. Salah satu kepala keluarga berujar, Pak Juna aku pamit dulu. Juna menimpali. Pak Kasif tunggu dulu aku benar-benar nggak paham. Kamu juga melihat Julian tumbuh besar tapi kenapa kamu berisi keras mengadakan sayembara? Juna tidak memedulikan pemikiran kepala keluarga lain. Tetapi selama ini Hasif selalu mendukung Juna dan keluarga Triaji. Kenapa sekarang Hasif malah berubah? Hasif pun menyahut, nanti kamu pasti akan memahami keputusanku. Aku selalu memikirkan kepentingan Julian kamu dan Sekte Langit. Prinsip ini nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Hanya saja, sekarang ada beberapa hal yang gak bisa aku jelaskan kepadamu. Selesai berbicara, Hasif pun keluar dari rumah ruang rapat. Sementara itu, Juna memandang sosok Hasif yang menjauh. Tiba-tiba Juna merasa sedih kemudian juga mengamati ruangan yang kosong ini, dia merasa hati manusia cepat sekali berubah. Chokri berkata, Pak Juna, akhirnya masalah ini sudah diputuskan. Kalau begitu, nanti aku akan memilih kandidat yang kompeten dari keluarga Ardasir. Kalau sayembara ini nggak bisa dihentikan aku harap kalian bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Juna menanggapi, menurutmu, apa Julian benar-benar nggak ada harapan lagi selama bertahun-tahun? Dia. Kali ini Juna merasa tidak berdaya. Chokri menghibur, jangan khawatir, Julian itu wanita suci dari Sekar Langit dia pasti akan baik-baik saja. Hasto juga akan segera kembali selain itu. Juna bertanya, apa? Chokri menjawab bukan apa-apa aku hanya merasa sedih setiap memikirkan Julian. Pak Juna kamu juga jangan terlalu cemas. Masalah ini pasti akan berakhir dengan sempurna. Juna menimpali aku juga berharap seperti itu. Di sisi lain, Hasto dan Wira mengganti 3 ekor kuda agar bisa sampai di Sekte Langit lebih cepat. Bersambung.